Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Apa kabar adik-adik? Apa tadi? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Biasa. Allah. Luar Allahu biasa. Akbar. Allahu Akbar. Ya, kalau belajar harus semangat. Nah, Ibu lanjut ya. Sebelum kita masuk materi pelajaran Al-Quran Hadis hari ini, kita akan membaca doa belajar terlebih dahulu atau kita persilahkan Adik Irwan untuk memandu doa belajar. Silakan maju ke depan. Ayo mulai di Irwan doanya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Amin. Ya, bagus. Ya. Sekarang Ibu mau tanya berapa orang yang hadir? Ketua kelas? Ada 4 orang, Bu. Ada 4 orang. Oh iya. Yang tidak hadir? 4 orang juga. 4 orang juga, Bu. Oh, berarti yang 4 orang tidak hadir. Alasannya? Apa dia sakit atau izin? Ada yang sakit, Bu. Ya, bagus. Yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Ya. Adik-adik semua, pada pelajaran Al-Quran Hadis hari ini, kita akan masuk pada materi yang baru sebagai lanjutan dari materi kita yang kemarin. Namun, sebelum kita masuk pada materi yang baru, Ibu akan tanya-tanya dulu materi yang sudah dipelajari kemarin, yakni mengenai surah Al-Falaq. Ibu tanya surah Al-Falaq ada berapa ayat? 4, Bu. Adik, siapa yang tahu ya? Ya, Bu. Berapa di Irwan? 4, Bu. Ya, berapa? 4. Berapa? Iya. 4. Wah, belum tepat. Siapa lagi yang lain? Masih Ada 5, Bu. Ada 5, Bu. Ya, bagus. Siapa yang jawab tadi? Abdul. Saya, Bu. Saya, Oh, Bu. Iya, Bu. bagus. Pintar ini si Abdul. Ya, surah Al-Falaq itu ada 5 ayat. Kalau Al-Falaq artinya apa ya? Siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat? Al-Falaq. Sudah lupa, Bu. Al-Falaq itu artinya waktu subuh, adik-adik. Jadi diingat Oh, ya. iya. Al-Falaq Ya, itu Bu. artinya Saya baru ingat ini. ya, bagus. Nah, kita masuk pada materi kita hari ini, yakni mengenai surah Al-Ikhlas. Ya, Ibu tampilkan surahnya ya. Ya, jadi perhatikan dengan baik. Jadi Ibu berharap selama belajar adik-adik tetap konsentrasi, penuh perhatian dan semangat. Perhatikan materi yang Ibu tampilkan di layar. Ini adalah pelajaran Al-Quran Hadis. Ya, pelajaran Al-Quran Hadis. Kita masuk materi yang baru ya, surah Al-Ikhlas. Namun, sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini atau untuk apa adik-adik belajar surah Al-Ikhlas. Yang pertama, melalui tayangan video maupun PPT ini, kita akan bertanya jawab dengan demonstrasi peserta didik mampu, adik-adik diharapkan mampu membaca surah Al-Ikhlas dengan baik dan benar. Yang kedua, diharapkan adik-adik bisa menghafalkan surah Al-Ikhlas dengan baik dan benar. Yang berikut, setelah dihafal, itu diterjemahkan, menerjemahkan surah Al-Ikhlas dengan baik dan benar. Kemudian, menjelaskan isi kandungan surah Al-Ikhlas, dan yang terakhir, menyimpulkan surah Al-Ikhlas. Oleh karena kita hanya 1 kali pertemuan, ini baru pertemuan pertama, maka untuk menghafal itu nanti kita akan lakukan pada pertemuan berikutnya. Lanjut ya. Ya. Coba adik-adik perhatikan apa yang ada di tampilan ini, peta konsep materi surah Al-Ikhlas yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, lafal surah Al-Ikhlas. Kemudian terjemahan surah Al-Ikhlas, dilanjutkan dengan penjelasan surah Al-Ikhlas. Dalam penjelasan, di situ ada nama surah dan artinya, jumlah ayat surah, dan dilanjutkan dengan isi kandungan dari surah Al-Ikhlas. Nah, coba adik-adik perhatikan
apa yang ada di layar yang ditampilan? Ayo, amati dengan baik, perhatikan dengan seksama, dan berikan pendapat adik-adik tentang gambar-gambar ini. Yang pertama, gambar ikhlas. Adik-adik tahu apa itu ikhlas? Siapa yang tahu angkat tangannya? Nggak tahu, Bu. Oh, ada. Adik Irwan, coba. Ikhlas artinya? Tulus, Bu. Tulus, ya, bagus. Ikhlas itu tulus. Atau kalau kita berbuat baik atau beramal soleh, itu tulus tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kecuali semata karena Allah. Ya, selanjutnya ini ada gambar hit. Siapa yang tahu apa ini artinya? Masih tahu? Yang mana, Bu? Yang ini. Tauhid. Ya, tauhid itu Satu. ya Satu. bagus. Tauhid itu keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah itu satu, bagus. Satu atau tunggal atau esa. Jadi gambar-gambar ini ada kaitannya dengan materi surah Al-Ikhlas. Ini surahnya, surah Al-Ikhlas. Yang ini ada gambar, gambar apa ini ya? Ada tanda silangnya, terus ada tulisan salah. Siapa yang bisa jelaskan ini gambar? Saya, Bu. Nah, bagus. Apa? Adik Irwan, coba. Kayaknya ada dupa, Bu. Oh, Sama, ada lupa. ya, Terus? ada juga kayaknya minta doa tuh, Bu. Sama dukun kayaknya, Bu. Ya, bagus. Adik Irwan pintar ya. Ya, ini memang gambar seorang dukun yang sedang berdoa. Jadi artinya kita dilarang meminta sesuatu pada selain Allah, termasuk kepada dukun. Paham adik-adik? Paham, Bu. Paham. Ya, Ya, Bu. lanjut ya. Ya, Adik Irwan, tampilkan lagi yang lain. Ya, ayo adik-adik perhatikan tampilan yang ada di depan. Ini adalah surah Al-Ikhlas dan terjemahannya. Kita terjemahkan ya surah Al-Ikhlas mulai dari ayat 1. Coba sebelum diterjemahkan, kita baca dulu bersama surah Al-Ikhlas. Mulai dari basmalah ya. Ayo sama-sama baca basmalah. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Kul. 1 dibaca. Qul Huwallahu ahad. Ahad. Jangan lupa kol-kolannya ya. Allahus samad. Ada. Ya, Lam ayat yalid 3. walam Lam yalid yulad Walam yulad. walam Ayat yakul lahu kufuwan ahad. Ahad. Ya, bagus. Setelah dibaca, kita terjemahkan. Ibu percaya adik-adik pasti sudah hafal ini surah Al-Ikhlas. Karena ini di kelas 1 ada pelajaran Al-Ikhlas. Nah, di kelas 3 ada pelajarannya. Kita terjemahkan ya. Ibu akan bacakan ayatnya. Adik-adik yang terjemahkan satu persatu. Dari ayat 1 ya. Allah ahad. Di Iman Katakanlah, Katakanlah Muhammad, dialah Allah ya, yang Maha bagus. Esa. Ya, betul. Bagus. Ayat 2. Allahus Somad. Allah tempat meminta. Abdul, coba segala sesuatu. ya, bagus. Allah tempat meminta segala sesuatu. Artinya hanya kepada Allah kita memohon, kita bergantung. Ayat 3, lam yalid walam yulad. Adik masih tak? Artinya? Tidak beranak. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ya, betul. Bagus. Ayat 4, walam yakullahu kufuwan ahad. Artinya apa ya? Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Ya, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia atau yang menyamai Allah Subhanahu. Siap, Bu. Selanjutnya kita masuk pada memahami surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas itu Ada 4, Bu. ya ada 4 ayat. Kemudian kalau kata Al-Ikhlas. Al-Ikhlas artinya
Ya, Ikhlas, Bu. ya ikhlas atau murni, suci. Kemudian surah Al-Ikhlas ini merupakan surah yang ke-112 dari 114 surah yang ada di dalam Al-Quran. Surah Al-Ikhlas ini diturunkan setelah surah Al-Lahab dan termasuk golongan surah Makkiyah. Ada di antara adik-adik yang tahu kenapa surah Al-Ikhlas termasuk golongan surah Makkiyah? Siapa yang tahu anggarannya? Saya, Bu, tahu, Bu. Coba Abdul. Surat yang diturunkan di Mekah, Bu. Ya, bagus. Siapa lagi yang lain yang bisa menjawab selain Abdul? Saya, Bu. Irwan. Coba Irwan dulu. Karena Alasannya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di Mekah, Bu. Ya, bagus. Berarti ini surah Al-Ikhlas diturunkan sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Dan alasan yang lain karena ayatnya juga pendek. Kenapa ya dinamakan Al-Ikhlas? Dinamakan Al-Ikhlas ikhlas itu artinya suci atau murni. Karena surah ini sepenuhnya berisi tentang kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu esa, satu, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Artinya tidak ada orang tua seperti kita manusia. Kita tepuk semangat dulu. Ayo semua adik-adik, tepuk semangat. 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 Ya, bagus. Kayaknya tadi yang lain kurang semangat. Diulang ya. Diulang ya. Ayo, Ibu ulangi lagi. Tadi yang lain semangat. Jadi dalam belajar itu harus semangat. Ulang ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, bagus. Kita lanjutkan ya. Ya. Ini tentang isi pokok surah Al-Ikhlas. Apa isinya? Yang pertama, penegasan tentang kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menolak segala macam kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Itu menyekutukan atau menyamakan Allah dengan zat lain atau menyembah pada selain Allah. Itu namanya perbuatan syirik. Sedangkan orang yang berbuat syirik itu disebut musyrik. Disebut apa adik-adik? Orang yang berbuat syirik? Musyrik. Ya, pintar. Kemudian perbuatan syirik itu dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa yang lain masih bisa diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah pada selain Allah. Contohnya seperti apa ya? Menyembah pada selain Allah? Coba Menyembah adik-adik. batu, Bu. Menyembah batu. Ya, bagus, menyembah batu. Apalagi selain itu? Patung-patung. Ya, menyembah patung. Nah, itu pada zaman dulu. Kalau yang ada hubungannya dengan kita sekarang, yang bahkan sering terjadi di antara kita, atau kita lihat di sekeliling kita, perbuatan yang menyembah Allah atau memohon pertolongan pada selain Allah, ini termasuk perbuatan syirik. Contohnya seperti apa ya? Datang ke Pergi ke dukun, dukun, Bu. Pergi ke Ya. dukun, minta pertolongan. Ya, bagus, adik Abdul. Minta pertolongan sama dukun. Jadi misalnya kalau kita punya masalah atau kita sakit, terus pergi sama dukun, nah itu tidak boleh. Itu termasuk contoh perbuatan syirik. Artinya mohon pertolongan pada selain Allah. Jadi hanya kepada Allah kita meminta segala sesuatu. Seperti yang dijelaskan pada surah Al-Ikhlas ayat 2. Lanjut ya, materinya ya. Adik-adik sudah paham apa yang Ibu jelaskan? Kalau sudah paham, kita akan simpulkan materi dan Ibu akan memberikan tugas. Sudah paham? Sudah, Bu. Kita simpulkan. Kita simpulkan materi kita hari ini sebelum Ibu akan membagikan LKPD untuk dikerjakan. Di mana surah Al-Ikhlas itu terdiri dari 4 ayat. Surah Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah dan termasuk golongan surah Makkiyah. Kemudian ikhlas itu artinya murni. Isi kandungan dari surah Al-Ikhlas itu berisi penegasan tentang kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa taala dan menolak segala bentuk kesyirikan. Dinamakan Al-Ikhlas itu karena ikhlas itu artinya suci atau murni.
yang sepenuhnya menegaskan tentang kemurnian dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang perlu ditanyakan sebelum Ibu bagi LKPD-nya? Kalau tidak, Ibu langsung bagi ya. Ini dikerjakan per individu tapi dalam kelompok. Ini ada 4 orang, berarti kelompok satunya itu Mas Sita dengan Irwan. Kemudian kelompok yang berikut Abdul dengan Aisyah. Dikerjakan ya, waktunya Bu. 10 menit. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, dikumpul. Kumpul LKPD-nya. Nanti kita akan jawab bersama soal-soal yang ada di dalam LKPD itu. Ayo kumpul. Lewat Adi Irwan, dikumpul tugas teman-teman. Ya, kita jawab bersama ya. Pertanyaan nomor 1 menanyakan tentang berapa ayat surah Al-Ikhlas? Berapa ayat? 4 ayat, 4 Bu. ayat, Bu. Ya, bagus. Kemudian Al-Ikhlas artinya apa? Siapa yang Murni. bisa jawab? Ya, Murni. suci. Suci. Yang pertanyaan berikut, coba dijelaskan isi kandungan dari surah Al-Ikhlas. Menjelaskan tentang kemurnian Allah. Ya, bagus. Siapa lagi lain selain Adi Abdul? Menolak Masih segala kabarang- macam kesyirikan. Ya, bagus. Itu termasuk isi kandungan surah Al-Ikhlas. Pintar. Nah, Ibu rasa cukup sampai di sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Apa senang belajar Al-Quran hadis hari ini, adik-adik? Senang, Bu. Senang ya? Senang. Ya, alhamdulillah, senang. Nah, Ibu akan memberikan tugas untuk dibawa pulang ke rumah. Tugasnya, dengar baik-baik ya. Hafalkan surah Al-Ikhlas dengan baik dan benar. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya, Ibu Guru akan tes satu persatu hafalannya. Ya. Ibu rasa cukup sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Dan kita akhiri dengan sama-sama berdoa dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.